Kayaknya masih lemas nih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Baru 10-11 orang yang jawab ya. Yang lainnya entah kemana ini. Oke, silakan dibuka dulu. Yang sudah bergabung, silakan dibuka kameranya. Oke. Selamat siang semua. Hari ini kita masuk untuk kuliah perdana kita pada hari ini. Mata kuliahnya sudah ada yang tahu? Sudah ada yang tahu atau belum ada yang tahu nih? Pak. Sudah ya. Ya, mata kuliahnya statistika ya. Oke, statistika itu kalau kita lihat dalam ilmu matematika berarti dia berhubungan erat dengan matematika ya. Lantas apa yang membuat ini menjadi penting ya? Karena ilmu-ilmu statistika ini biasanya digunakan dalam menyelesaikan persoalan atau rumusan-rumusan yang berhubungan dengan perhitungan atau pengambilan kesimpulan. Ya, itulah gambaran dari mata kuliah ini. Teman-teman semua bisa mengikuti perkuliahan ini. Hari ini kita masih kuliah secara online ya. Masih online ya. Atau ada yang sudah tatap muka? Yang pengambilan ke bawah, Pak, yang tetap muka. Pengambilan ke bawah ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, berarti hari ini kita masih online, jadi aktivitas teman-teman semua juga masih ada yang mungkin di kampung, di rumah, dalam perjalanan, yaitu plus dan minus ketika kita sedang online ya. Tapi itu tidak jadi persoalan saya pikir ketika perkuliahan ini bisa kita ikuti dengan sebaik mungkin, karena dari manapun kita atau dimanapun posisi kita, saya yakin dan percaya kuliah ini bisa menjadi lebih efektif ketika kita benar-benar sama-sama mengikutinya. Baik, saya akan jelaskan bagaimana mekanisme kuliah pada mata kuliah ini, dan saya sendiri yang akan membawakan mata kuliah itu. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ari Chandra Panjaitan. Alhamdulillah ini sudah semester keberapa ya saya ngajar di Fakultas Dakwah. Karena saya masuk bergabungnya sejak di 2019 kalau saya tidak salah. Tapi sudah ada beberapa semester yang saya masuk mata kuliahnya. Sederhana saja pada mata kuliah ini, jadi teman-teman semua cukup mengikuti perkuliahan ini seperti ini Miftahul, mana Miftahul. Jadi ketika kita Zoom seperti ini, saya minta teman-teman semua untuk tetap mengaktifkan kameranya ya, karena sebentar saja Zoom-nya, nggak lama-lama. Saya juga paham karena terlalu lama juga beda kalau kita mata kuliahnya yang sifatnya hanya ya pendidikan atau menjelaskan secara teori. Ini kan kalau matematika tidak seperti itu. Jadi dia lebih fleksibel saja. Jadi mengerjakan soal ya kan, contoh-contoh. Nah, itu lebih fleksibel. Yang berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah perkuliahan ini akan kita lakukan secara online atau menggunakan sistem atau jaringan di luar jaringan yang biasanya, atau kalau saya sih biasanya tetap menggunakan Google Classroom dalam hal perkuliahan ini. Jadi ada nanti pakai Google Classroom, pakai Zoom juga. Jadi
fleksibel gitu. Jadi kapan Zoom-nya, kapan Google Classroom-nya, monggo kita sepakati bersama. Tapi kalau saya menilai efektivitasnya kita akan tentukan saja baiknya bagaimana ya. Itu yang kedua. Jadi metode atau media yang saya gunakan dalam perkuliahan online ini kita pakai virtual seperti ini, pakai Zoom. Yang kedua nanti kita pakai Google Classroom. Jadi di Google Classroom itu saya sudah siapkan juga materi dalam bentuk video materinya atau materi dalam video dalam bentuk penjelasan saya pada materi-materi perkuliahan. Nah, itu nanti yang akan kita sajikan ya, itu kalau nanti di dalam Google Classroom. Nah, kalau di dalam Zoom seperti ini saya berpikirnya Anda lebih enaknya bertanya secara langsung, jadi apa-apa saja yang menjadi kendala atau apa-apa yang menjadi persoalan dalam perkuliahan. Jadi itu metode perkuliahan kita, jadi nanti tetap pakai Google Classroom dan pakai Zoom. Ya boleh nanti pakai Zoom, boleh nanti pakai Google Meet ya. Nah, itu fleksibel saja. Karena sudah terbiasa pakai Zoom, pakai Zoom. Kalau nggak terbiasa ya pakai Google Meet, nggak ada persoalan. Tidak harus Zoom, tidak harus Google Meet. Dua-duanya pun bisa dipakai bareng berselingan nantinya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, harapan saya pada ini kelas MD ya, manajemen dakwah ya? Iya, Pak. Ya, manajemen dakwah semester 4 ya? Semester 6, Pak. Oh, udah 6. Berarti saya tambahi 2 lagi kalau gitu. Udah semester 6. Kelas apa nih? Kelas B, C, atau D? Kelas D. D. Kelas D ya? Tapi nilainya jangan D lah, A lah ya. Kalau D itu kan nggak enak ya kan? Ya Yuni ya? Iya, Pak. Iya. Oke, baik. Itu dia. Jadi ini udah semester 6. Jadi modal teman-teman untuk melakukan penelitian itu adalah dengan belajar statistika. Itu esensinya, pada dasarnya itu esensinya. Jadi kenapa Anda belajar statistika itu ya esensinya itu. Yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah nantinya akan ada tugas ya. Tugas-tugas itu sangat membantu teman-teman dalam pelaksanaan perkuliahan atau dalam pelaksanaan nantinya ketika di akhir di ujian. Jadi harapan saya tugasnya tetap dikerjakan dan dikumpulkan. Tepat waktu itu sangat lebih baik ya daripada Anda harus menunggu sampai waktu yang sudah tidak ditentukan lagi. Jadi harapannya dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, terkadang pada online ini agak sulit kita mengukur tingkat kehadiran atau tidak kehadiran, ya kan? Nah, nanti kalau misalnya macam Zoom begini, ini ada berapa ini yang hadir? 27, mahasiswanya ada berapa? 26 nih. 27 sama saya. Mahasiswanya ada berapa semua? Santri, satu kelas ada berapa? Sebentar, Pak. Ini kosmanya siapa nih? Kosmanya Aftio, Pak. Tapi beliau udah pernah ngambil mata kuliah ini, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Di grup Iya, Pak. Di grup ada 32 peserta dikurang 3, Pak. Si Aftio kan sudah mengambil, baru dikurang Bapak 1, baru sama ada 1 WA yang masuknya 2 gitu, Pak. 1 orang masuk 2. Jadi 29 orang, Pak. 29 ya. Berarti harusnya 4 lagi harusnya itu. Jadi kadang kita di saya kadang agak sulit mengukurnya dari situ juga. Nanti kalau kita buat tidak hadir pada Zoom begini, berkecil hati pula ya kan. Saya jaringannya Pak nggak ada, jaringan ini segala macam lah persoalan ya kan. Nah, jaringan juga yang jadikan kambing hitam ya kan. Nah, padahal kalau sudah tahu kuliah begini dikondisikan jaringannya ya kan. Tapi itu jadi sulit. Makanya saya kadang mengimbanginya untuk mengukur itu mengukur Anda hadir atau tidak. Saya biasanya memberikan tugas
Jadi kalau sudah saya berikan tugas, dikumpul tugasnya, itulah sebagai alat ukur tambahan apakah Anda mengikuti perkuliahan ini atau tidak. Makanya saya bilang tolong tugasnya dikondisikan, diselesaikan, ya kan? Jadi sesulit apapun tugasnya pasti ada penyelesaiannya. Jadi jangan baper dulu ya kan? Tugasnya payah kali gitu kan? Nah, memang tugas payah memang ya kan? Kalau nggak tugas, kalau bukan karena tugas lah makanya payah. Tapi kalau mudah itu bukan tugas namanya. Contoh ya kan? Contoh itu kan mudah. Gitu kan, Randy? Benar, Pak. Nah, benar. Kalau Randy bilang benar, udah benar tuh kalau gitu. Nah, jadi maksud saya seperti itu. Jadi teman-teman semua, kita saling mengkondisikan diri kita. Jadi untuk mata kuliah ini saya pikir tidak sulit ya, tidak sulit dan juga tidak mudah. Artinya kalau tidak mudah itu berarti ada usaha yang harus Anda lakukan agar Anda bisa mendapatkan nilai yang baik pada perkuliahan ini. Karena harapan saya semuanya nilai A. Karena saya hanya menuliskan saja nilai itu. Nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, nilai E ya kan. Tapi saya lebih suka menuliskan nilai A. Nah, agar saya suka menuliskan nilai A, maka Anda ikutilah aturan main agar Anda bisa dapat nilai A. Ya, ini semua untuk Anda ya, untuk teman-teman semua. Jadi supaya teman-teman bisa mengikuti perkuliahan ini. Yang keempat, harapan saya gini, kalau Anda tidak hadir ya, ada yang tidak hadir nih, ada yang nggak bisa mengikuti perkuliahannya misalnya kalau Zoom. Dikomunikasikan ya, dikomunikasikan. Jadi saya bisa ngasih bahan apa yang harusnya dia miliki nanti atau dia gunakan. Jangan kayak semester lalu kejadian. Alasannya HP-nya hilang, HP-nya digadein ya kan? HP-nya digadein, di ujung udah pertemuan ke 15 dan mau ujian baru dia konfirmasi kalau dia selama ini nggak kuliah. Itu kan ngajak begaduh namanya ya kan. Nah, sudah itu dia minta nilai minimal B pula ya kan? Supaya bisa ikut seminar. Saya bilang, kalau gitu kamu buat kelas sendiri, kamu jadi dosennya, kamu jadi mahasiswanya ya kan? Kamu buat nilai kamu sendiri gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Kalau memang ada kendala, ada kesulitan, ada halangan, atau ada hal-hal yang sifatnya membuat Anda tidak bisa kuliah, sampaikan saja gitu. Sampaikan agar prosesnya atau agar proses kuliahnya tidak menjadi penghambat. Jadi Anda juga tetap bisa fight, tetap bisa survive, tetap bisa mengikuti. Kenapa? Karena kuliah online ini saya pikir sangat fleksibel ya. Sangat fleksibel. Jadi kalaupun Anda tidak bisa Zoom seperti ini, pasti ada permasalahannya yang macam ini kan 24 nih sekarang. Pasti ada yang masuk, ada yang keluar, itu pengaruh jaringan atau sinyal yang tidak stabil. Itu pasti terjadi ya kan. Makanya untuk mengukur itu atau untuk menyelesaikan persoalan itu, kerjakanlah tugas-tugasnya ya. Nah, itu dari saya untuk pengantar bagaimana perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, dan saya sudah menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint. Kalau nanti dalam bentuk saya jelasin dalam bentuk Zoom, tapi saya juga jelaskan. Biasanya saya buat dalam bentuk video yang nanti akan saya upload dan video itu bisa Anda ulang-ulang gitu. Nah, nanti akan kita lihat atau akan kita cobakan dalam 1, 2, 3 kali pertemuan ke depan ya. 1 atau 2, 3 kali pertemuan. Silakan mana yang lebih efektif ya, mana yang lebih efektif tapi kita tetap bisa ketemu atau tetap Zoom. Nah, ya, jadi bisa kuliahnya lebih fleksibel. Nah, tapi harapan saya bisa ngajar tatap kelas ketemu langsung ya kan. Itu harapan saya dan harapan kita semua mungkin ya. Saya bilang mungkin nih, mungkin Pak Dila lebih senang online, Agung lebih senang online ya kan. Bobby lebih senang online. Nih Bobby nih kameranya nggak dibuka. Ini lagi ngapain Bobby? Lagi di kantor wali kota ya? Hah? Ya Bobby ya.
lagi ada tamu kayaknya nih Bobby. Nah, jadi gitu. Teman-teman semua harapan saya seperti itu. Jadi kita bisa kuliah sefleksibel mungkin tanpa mengurangi esensinya, ya, tanpa mengurangi esensinya atau tanpa mengurangi muatan-muatan dalam perkuliahan ini gitu. Jadi tidak ada yang kita kurangi, tidak ada yang kita rugikan, maka harapan saya semua teman-teman harus interaktif, ya. Bukan sayanya saja yang aktif, tapi teman-teman mahasiswa juga harus interaktif. Ya, jadi supaya lebih fleksibel kita, lebih fleksibel dan lebih mantap lah pastinya ya. Nah, jadi supaya lebih bermakna. Jadi jangan hanya sekedar nilainya saja yang A, tapi materinya atau muatannya nggak dapat A gitu. Nah, itu kan nggak enak juga. Saya juga nanti yang jadi nggak enak ya kan. Nah, sulit Randy mempertanggungjawabkan itu Randy ya kan. Oke. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar. Saya kalau untuk materi, saya buka sedikit saja dulu. Nanti oke. Untuk materinya, ya. Jadi materinya itu seperti ini nantinya. Jadi kalau di awal itu kita bicara mengenai data ya, data. Jadi dalam data itu ada pengertian data lagi ya, ada pengertian data ya. Pada dasarnya masuk dalam kategori pengertian statistik ya. Nah, statistik itu adalah sarana berpikir ilmiah dalam bidang filsafat, terutama dalam bidang filsafat ilmu dan bermacam-macam lainnya. Nah, ini pengertian statistiknya. Jadi kalau nanti bicara statistik ya harus tahu statistik itu seperti apa ya. Nah, ini materinya nanti saya akan share ya. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis statistik ya. Jenis statistik itu ada yang disebut dengan statistik deskriptif, ada yang disebut dengan statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif adalah sebuah prosedur atau metode atau aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, pengelolaan, analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Nah, jadi pada dasarnya statistik ini bisa ada banyak persoalan atau banyak proses yang harus dilalui. Nah, jadi apakah itu dalam bentuk pengumpulan data, penyajian data, ya kan, pengelolaan data, analisis, penarikan, penafsiran, serta penarikan kesimpulan. Itu yang dikatakan dengan statistik deskriptif. Jadi ada deskriptifnya. Oke. Kalau yang berikutnya itu, nah jadi ini seperti ini. Ini adalah frekuensi kehadiran penduduk desa X dalam gotong royong. Nah, ini dalam bentuk atau data yang disajikan. Jadi ini datanya. Jadi ada proses pengumpulan data di situ. Jadi kita mau cari mau cari data itu dari sini gitu. Misalnya ini manajemen dakwah ya kan. Manajemen dakwah melakukan penelitian, saya katakanlah penelitiannya itu ke Kementerian Agama bidang yang cocok itu apa ya? Sekolah bisa ya, ke sekolah ya. Misalnya ke sekolah-sekolah ya kan. Nah, jadi data itu diambil dari mana gitu? Data itu diambil dari sekolah, data itu diambil dari Kementerian Agama misalnya, data itu diambil dari desa. Nah, ini tergantung bagaimana data itu diambil. Nah, proses pengumpulan data itu ada tekniknya ya. Nanti ada bicara mengenai data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, ini proses-proses data yang harus kita ambil alih atau proses data yang kita inginkan. Nah, jadi dalam proses data itu atau proses pengambilan data itu ada prosedurnya. Makanya kalau dalam statistik inferensial dikatakan ada prosedur, metode maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan juga, penyajian, ya, analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Jadi
tetap inferensial dan deskriptif itu tetap sama, guidance-nya sama. Jadi metode yang dia gunakan sama ya. Oke. Jadi seperti ini nanti materi yang akan saya sampaikan ya. Nah, ini pada fungsi statistiknya ya, statistik dalam kehidupan manusia ya. Nah, itu kalau dalam fungsinya. Jadi pada dasarnya statistik itu berfungsi dalam membantu kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, ini dalam alat bantu statistik dapat membuat perbandingan. Jadi membandingkan misalnya MD semester 6 kelas C dengan kelas D. Nah, dibandingkan hasil belajarnya dengan metode apa disampaikan gitu kan. Apakah metode ceramah, apakah metode cara belajar siswa aktif, atau pakai model-model belajar interaktif lainnya. Dan yang kedua, dengan alat bantu statistik dapat meningkatkan efisien dalam kehidupan. Jadi kita bisa mengukur tingkat efektivitas atau efisien dalam menentukan sebuah persoalan. Misalkan persoalan apa yang mau kita tentukan atau persoalan apa yang mau kita hadapi. Nah, saya mau mengambil contoh misalkan persoalan yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana menekan atau mengurangi resiko terhadap gangguan-gangguan dunia luar atau contohnya radikalisme kita bilang kan. Nah, ini kan untuk mengukur ini pasti kita butuhkan data ya. Sebenarnya radikalisme itu apa ya kan? Di mana penyebabnya? Di mana penyebarannya? Bagaimana menangkal radikalisme tadi? Nah, itu kita berpikir seperti itu sudah membuat analisis atau membuat acuan-acuan yang hierarkinya seperti proses dalam penyelesaian statistik. Jadi secara tidak sengaja, sadar atau tidak, Priscilia, Miftahul misalkan berpikir seperti itu adalah proses dalam pengambilan kesimpulan. Nah, tinggal mencari data-data yang ada gitu ya. Yang berikutnya, statistik dapat melihat ada atau tidaknya hubungan ya, dan menggunakan statistik menyederhanakan data dan seterusnya. Jadi itu adalah fungsi statistik ya. Nah, statistik dan penelitian. Jadi statistik ini adalah ilmu yang kita gunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian itu bisa sifatnya penelitian hibah, penelitian yang kita buat sendiri, atau penelitian yang nantinya teman-teman akan lakukan di semester 8 ya, untuk menyelesaikan yang namanya skripsi. Jadi skripsi itu pasti ada data. Jadi proses penelitiannya ada di situ. Nah, jadi ini adalah cara atau yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan proses tersebut. Nah, jadi seperti telah disinggung dalam fungsi dan kegunaan statistik, ya kan? Menekankan statistik itu, statistik dan penelitian adalah yang pertama, statistik memungkinkan pencatatan data penelitian secara eksak. Yang kedua, statistik memaksa peneliti untuk menganut tahap pikir dan tahap kerja yang definitif. Nah, yang ketiga, statistik memberikan dasar-dasar untuk menarik kesimpulan atau konklusi melalui proses yang mengikuti tata cara yang dapat diterima. Nah, jadi itu adalah, jadi kalau kita lihat itu adalah gambaran mata kuliah ini. Jadi pada pengantar ini saya jelaskan atau tata cara serta pengantar pada mata kuliah ini yang nantinya kita punya persepsi yang sama untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan sebaik mungkin. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan Randy ya. Tidak bertanya Pak, cuman mau apa Pak? Sharing saja, ya tidak apa-apa Randy. Ya, jadi Pak, sepengetahuan saya dari bahasa statistika itu, saya pikir itu larinya ke ilmu matematika saja Pak. Ya. Kan tetapi setelah ditelusuri lebih dalam, telah didengarkan oleh Bapak, ternyata statistika itu merubah isi kepala saya menjadi sebuah ilmu yang dapat menyelesaikan masalah dengan cara berfilsafat Pak. Berarti seperti itu Pak? Iya.
Jadi seperti itu. Jadi makanya pada konsep ini yang perlu kita pahami adalah kita lepaskan dulu bahwasanya statistik itu hanya bicara angka dan rumus saja, tidak, tapi dia bicara mengenai bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Khususnya memang pada bidang penelitian ya, atau pada bidang-bidang lainnya. Maka kembali lagi statistik ini adalah konsep cara berpikir yang lebih rasional dan terukur. Ya, jadi buat teman-teman semua, statistik itu jadi nantinya bukan berarti saja dengan ya ada rumus harus kerjakan ini, kan nggak nyambung nih Pak. Kami kan manajemen dakwah. Bagaimana dakwah itu tersampaikan dengan baik dan benar? Nah, itu adalah proses yang harus dilakukan. Nah, bagaimana manajemen dakwah ini bisa berhasil, atau bagaimana proses dakwah yang Anda lakukan itu bisa tersampaikan dengan tepat dan terukur, ini harus diukur lagi gitu ya kan. Nah, apa alatnya, apa medianya ya. Jadi itu adalah prosesnya. Nah, seperti itu ya Randy ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga berpikirnya mungkin sama dengan Randy yang tadinya hanya ini pasti matematika kali ini yang buat kami jadi pusing nih ya kan, tidak. Betul, Pak. Nah, tidak seperti itu, tapi ini adalah ilmu yang akan membantu kita dalam menyelesaikan proses atau problem-problem yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya Anda pada manajemen dakwah. Jadi kita bisa mengukur nih keberhasilan dakwah yang seperti apa yang kita mau. Keberhasilan atau metode penyampaian dakwah yang seperti apa yang tepat agar diterima masyarakat. Dan tidak ada embel-embel nanti berpikir, ini radikalisme atau bagaimana, tidak. Oke? Selain Randy, ada lagi yang mau bertanya? Ya, minggu depan kita masuk di jam yang sama ya, 2.30. Jam-jam ini biasanya jam-jam enaknya BBS ya kan, bobok-bobok cantik ya kan. Nah, tapi hari ini kita dihadapkan untuk menekan rasa ingin tidur siang itu agar untuk bisa sama-sama berbagi ilmu dan berbagi informasi ya. Ya intinya kita niatkan ini sebagai perkuliahan ini sebagai ibadah, jadi mudah-mudahan perkuliahan ini bisa mendapatkan keberkahan bagi kita semua ya, yang ada di Zoom ini khususnya, ataupun nanti teman-teman yang ada 3 orang lagi yang belum bergabung. Ya silakan, ada pertanyaan? Kori, Miftahul, Dedi, Agung, Fadila, siapa lagi nih? Bobby belum gabung juga nih, masih ada tamunya Bobby nih. Ya, nanti setelah ini akan saya kasih link untuk Google Classroom ya. Jadi teman-teman bisa gabung langsung di Google Classroom. Nanti di situ juga akan ada, nanti akan saya sampaikan ya, kalau untuk komunikasi kita tetap di grup WA, tidak ada masalah ya. Nah, nanti perkuliahannya kita pakai Google Classroom atau pakai Zoom nantinya. Tergantung lah ya, tergantung bagaimana efektivitas waktu yang kita miliki, dan nanti kalau Zoom aja khawatirnya itu tadi, ini ada yang tidak gabung ya kan, sinyalnya jelek, paket data habis, kena di bulan tua pula ya kan, udah paket data habis, WiFi tetangga di password pula ya kan, nggak pandai pula nggak buka password WiFi tetangga ya kan, minta malu, itu macam-macam persoalan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Kalaupun ada yang salah itu murni dari diri saya. Apa yang saya sampaikan itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Pada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dan doa kita semua bersama lah supaya ini
bisa tatap muka langsung ya kan, bisa kuliah langsung ya kan. Nah, udah pengen juga ya kan, atau memang pengennya online aja ini? Pak Adil nih, mau online aja apa Adil? Hah? Karena saya lihat sudah ada aturan baru bahwasanya untuk penerbangan sudah tidak pakai swab antigen atau PCR lagi, asalkan sudah vaksin sampai kedua. Nah, jadi itu harusnya menjadi pertanda baik bagi kita ya kan. Kita kan di kelas itu ya tetap jaga jarak, tetap pakai masker ya kan, dan tak boleh berkerumun dan segalanya ya. Nah, di harapan kita lah, harapan saya terutama kita bisa kuliah tatap muka seperti biasanya ya. Nah, jadi biar lebih fleksibel, biar lebih enak ya. Jadi perkuliahan pun juga lebih ya kalaupun mau bertanya langsung silakan ya kan. Jadi penjelasannya juga lebih menarik. Biasanya seperti itu. Ini kan udah semester 6, berarti sempat kuliah tatap muka kemarin nggak? Belum sempat. Sempat, Pak. Oh, sempat ya. Satu semester aja. Minggu kedua. Hah? 2 semester aja, Pak. 2 semester Sampai aja ya. Pak, tapi baru 2 minggu masuk kuliah langsung daring lagi, Pak. Oh gitu. Enggak, maksudnya di awal-awal ini Stambuk berapa nih? 2019, Pak. 2019, Pak. 2019 masih. Karena kita di 2020 Maret tuh udah mulai daring ya kan. Tapi ini kalau 2019 sempat tatap muka. Jadi keseruan tatap muka itu pasti ada ya. Plus dan minusnya daring ini juga ada ya. Baiklah buat saudaranya. Oke, ini yang lainnya, teman-teman mahasiswa yang lainnya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, boleh kita akhiri. Gimana? Saya izin. Muhammad Aldira, ada pertanyaan? Saya, Pak. Silakan, Tantri. Kan Pak, hadirannya kan Bapak nilai dari tugas itu tugasnya individual atau per kelompok gitu Pak, tapi ngerjainnya per individu. Ya, sejauh ini itu tugas individu ada, tugas kelompok ada. Kadang-kadang nggak enaknya tugas kelompok ini satu kelompok 5 yang ngerjain 3, yang 2 lagi numpang nama gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah proses dalam belajar ya kan. Tinggal bagaimana teman-teman bisa mengkondisikan agar saling bermanfaat lah buat yang lainnya. Jadi Randy bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya, begitu juga teman-teman lainnya bisa bermanfaat buat Randy, gitu. Jadi saling bermanfaat. Jadi tugas itu bisa tugas individu atau tugas kelompok. Oke? Pokoknya Pak berupa tugas tugas. Gimana Tantri? Kalau tugas kelompoknya berupa tugas apa? Tugas makalah atau penelitian? Ya, bisa nanti riset, mini riset lah. Jadi nanti ada mini risetnya. Nanti akan saya sampaikan ke perkuliahan sebelum tugas itu ini saya akan sampaikan. Ya nggak susah-susah banget lah, tapi susah aja gitu ya. Oke, next ada lagi selain Tantri? Nggak ada? Oke. Baik, itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua. Sampai ketemu kita di pertemuan yang kedua di minggu depan. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.